فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا Sadaqallazim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami doakan semoga Allah panjangkan usia dan Allah berkahi usia para asatid wa asatidah yang ada di Masjid Jami At-Taufiq ini, kemudian para DKM dan tentu adalah para kaum muslimin, khususnya adalah jamaah sholat Isya dan insya Allah jamaah sholat tarawih dan witir pada malam yang berbahagia. Kami mengajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena doa pada bulan Rajab dan Sya'ban minta disampaikan pada bulan Ramadan, pada akhirnya Allah sampaikan pada bulan Ramadan. Kita bersyukur nikmat sehat karena yang sehat saja yang diwajibkan untuk berpuasa. Sekaligus kita doakan orang tua kita, tetangga kita, guru-guru kita yang sedang sakit, Allah berikan kelancaran dalam penyembuhan sehingga dapat menyusul kita menjalankan ibadah puasa dan amal Ramadan yang lainnya. Salat dan salam semoga tercurah pada qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan insya Allah pada kita selaku umatnya yang insya Allah tetap istiqomah hingga yaumil akhir nanti memegang risalah dakwah ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin sekalian, beberapa hari ini kita telah mendengarkan nasihat dari guru-guru kita dari hari pertama sampai hari ketiga tentang fadilah dan keutamaan Ramadan. Maka di hari keempat atau di hari kelima Ramadan ini, mohon izin kami menyampaikan juga bahwa di tengah kebahagiaan dan sukacita Ramadan, di tengah kegembiraan Ramadan, sesungguhnya Allah menyimpan satu rahasia yang telah diberikan kepada kita. Kalau ada di antara kita yang bertanya-tanya kenapa ada kehidupan yang sepanjang tahun ini penuh suka, tapi juga terkadang ada orang yang kita lihat kehidupannya penuh dengan nestapa dan kemudian duka. Kalau dalam satu tahun kita merasa hati kita gundah gulana dan ada kegelisahan atau sengsara-sengsara yang kita tidak tahu datang dan kemudian penyebabnya. Mana tahu Bapak Ibu jamaah sekalian, rahasianya adalah ada di adab kita kepada bulan Ramadan. Suatu hari Rasulullah naik ke atas mimbar, kemudian Rasul mengatakan amin. Naik lagi ke atas mimbar, anak tangga yang kedua mengatakan amin, sampai kemudian yang ketiga mengatakan amin. Setelah khutbah selesai, ini adalah tradisi keilmuan dari para sahabat yang mulia. Khutbah selesai, dari atas mimbar Rasulullah selesai, turun, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah gerangan yang menyebabkan engkau menyebutkan amin sebanyak 3 kali? Adakah wahyu yang turun? Adakah hal tentang agama ini yang luput, yang tadi engkau lakukan sementara kami tidak mengetahuinya? Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai saudara-saudara sekalian, ketahuilah baru saja Jibril alaihissalam datang menemui kita. Allah memerintahkan Jibril mendoakan beberapa hal dan aku diminta untuk mengaminkan. Amin yang pertama Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, celakalah orang yang sampai pada bulan Ramadan, sampai kemudian Ramadan habis, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berdoa adalah malaikat Jibril, yang mengaminkan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barangkali ini menjadi satu perhatian bagi kita. Fa insyaallah kita berbahagia dan bergembira dengan Ramadan ini. Tapi siapa sangka ada satu doa yang mengancam kita semua tatkala Ramadan selesai, tapi kita tidak dapat garansi atau tidak mendapatkan jaminan atau tercatat tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin yang kedua, malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, celakalah orang yang apabila namamu disebut di hadapannya tapi dia tidak bersolawat kepadamu dan keluargamu.
Kemudian amin yang ketiga, Malaikat Jibril mengatakan celakalah seorang hamba yang kedua orang tuanya masih ada, atau satu di antara kedua orang tuanya masih ada, tapi dia tidak mendapatkan sebab surga dari berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua atau salah satu orang tuanya, maka kemudian Rasulullah telah mengaminkan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah kaum muslimin sekalian dirahmati Allah. Mari sama-sama kita fokus. Ternyata di Ramadan ini, mumpung ini Ramadan keempat, besok insya Allah Ramadan yang kelima, masih pada awal Ramadan, barangkali saya menasihati diri saya pribadi dan kita semua untuk semakin memperhatikan adab kita kepada bulan Ramadan. Ternyata kuncinya adalah diampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Mereka-mereka yang menjalankan puasa karena imanan wa ihtisaban dan bersungguh-sungguh menjalankan puasa tersebut, maka Rasulullah dan Allah telah jaminkan ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Inilah mengapa beberapa waktu menjelang Ramadan bagusnya segenap kaum muslimin mengkaji kembali, muzakarah dan mengulang kembali bagaimana fikih puasa agar puasa kita sempurna. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita menahan diri pada Ramadan ini agar puasa kita benar-benar bernilai sempurna, berujung kepada diterimanya puasa kita dan berujung kepada ampunan, pada akhirnya kita selamat. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma, barang siapa yang berdiri pada bulan Ramadan. Tentu berdiri di sini maksudnya adalah untuk sholat malam. Dan sholat malam yang dimaksud adalah sholat tarawih, seperti malam-malam yang lalu yang sedang kita selenggarakan ini. Maka sholat tarawih tidak bisa dianggap enteng. Manakala Bapak Ibu tertinggal jamaah di masjid, tidak boleh ada alasan tidak bisa dibangunkan sholat tarawih, maka lakukan itu di rumah. Karena ini adalah satu di antara akses kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari doa yang didoakan oleh malaikat Jibril tentang kecelakaan kita pada bulan Ramadan. Di hadis yang ketiga Rasulullah mengatakan, man qoma lailatul qadri, barang siapa yang berdiri salat malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah juga akan ampunkan dosa-dosanya. Kaum muslimin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demi kita mengkaji tentang malam Lailatul Qadar, riwayat mengatakan terjadi paling kuat pada malam-malam ganjil. Tapi tahukah kita khususnya di Indonesia setidaknya terjadi perbedaan pendapat. Dan ini perbedaan pendapat yang lumrah dan dimaklumi serta biasa saja. Saudara-saudara kita yang Muhammadiyah puasa 1 hari lebih dulu dibandingkan kita yang puasa tanggal 12. Maka pada konteks ini sesungguhnya mana malam yang ganjil Bapak Ibu? Sebenarnya malam ini malam ganjil atau malam genap? Malam ganjil bagi yang besok adalah Ramadan yang kelima. Tapi sudah masuk malam genap bagi saudara-saudara kita yang Muhammadiyah. Apakah Lailatul Qadar akan terjadi 2 kali, terjadi sekali saja, atau Ramadan akan memilih Lailatul Qadar ini kepada jamaah kaum muslimin yang mana? Kami pikir tidak terjadi demikian Bapak Ibu. Lailatul Qadar akan tiba pada waktunya, telah Allah tetapkan, tidak dipengaruhi oleh khilafiyah bagaimana menentukan awal Ramadan. Dia akan hadir pada waktunya. Solusi paling aman bagi kita adalah menjaga setiap malam untuk kita hidupkan. Kalau kita jaga, kita komitmen, khususnya hadir di masjid ini, insya Allah tidak ada malam yang kemudian kita berdiri kecuali itu Lailatul Qadar. Bagi kaum ibu, kaum perempuan yang memang Allah sudah takdirkan dari sananya ada satu waktu tidak bisa beribadah sholat, maka Lailatul Qadar itu tetap dapat diakses dan diperoleh oleh para kaum ibu dengan mendengarkan kajian-kajian, dengan bersedekah, dengan zikir-zikir mutlak yang ada, dan dengan amal-amal yang lainnya. Syaratnya adalah pada saat Lailatul Qadar terjadi kita hidup pada waktu itu. Terlebih lagi adalah man qama Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar terjadi kita mendirikan sholat. Masya Allah. Untuk itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah mengapa salah satu doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita tatkala Lailatul Qadar itu dianggap diyakini terjadi, Allahumma innaka afuwun
karim tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha menyenangi orang-orang yang mohon ampun. Kami mohon ampun pada hari ini, maka ampuni kami. Maka Bapak Ibu, kita akan menyaksikan antara ayat atau hadis demi hadis yang saling menguatkan bahwa salah satu hikmah Ramadan ini adalah agar orang mendapatkan ampunan. Kenapa dia mendapatkan ampunan? Agar sepanjang tahun dia tidak celaka, agar sepanjang tahun dia tidak mendapatkan laknat dari Allah melalui lisan malaikat Jibril yang telah diaminkan oleh Rasulullah. Doa ini harus dijalankan, doa ini harus disampaikan oleh malaikat Jibril, doa tentang keburukan agar umat manusia memiliki adab yang baik, adab yang benar terhadap Ramadan yang sesungguhnya adalah kebaikan dan menyelamatkan untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27, tatkala Allah menerima amal ibadah yang satu tapi tidak menerima amal ibadah yang lainnya. Ayat ini berkisah tentang putra dari Nabi Adam alaihissalam. Maka salah satu kurbannya hanya satu yang diterima saja dari salah satu anaknya. Kemudian Allah menutup Quran surat Al-Maidah ayat 27 ini dengan kata-kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanya amal-amal orang bertakwa saja yang aku terima, kata Allah. Maka Bapak Ibu, selain kita fokus Ramadan ini untuk berpuasa dengan baik dan benar agar berujung pada ampunan, fokus untuk sholat malam dengan yang baik dan benar agar berujung pada ampunan, fokus menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan baik dan benar agar mendapatkan ampunan, maka yang keempat adalah pastikan puasa dan sholat malam kita Allah terima sehingga kemudian kita mendapatkan ampunan dan terhindar dari doa kecelakaan yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka kemudian Allah mengatakan dalam Ali Imran ayat 133 sampai 135, wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Wasari'u, lari dan bergegaslah kalian kepada ampunanku, kata Allah. Wa jannatin arduhas samawat wal ardu iddat lil muttaqin, yang telah aku sediakan surga yang seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa saja orang bertakwa pada ayat ini, Bapak Ibu? Karena kita juga harus menjadi orang bertakwa pada hari ini agar seluruh amal puasa dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa, kata Allah, yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, adalah mereka-mereka yang gemar untuk berinfak fis sarra'i wad dharra'i, baik dalam kondisi sedang lapang maupun kemudian sedang sempit. Maka kalau hari ini diundang banyak sekali gerakan-gerakan untuk mencintai zakat, infak, sedekah dan seterusnya, ketahuilah ini adalah tanda di antara orang bertakwa. Bahkan ulama mengatakan selama-lamanya orang dengan sedekah itu seperti mental dia dalam peperangan. Yang pengecut tidak akan berangkat. Yang memiliki mental tidak takut, memiliki mental tidak berani dan takut, selama-lamanya dia tidak akan berani untuk berzakat, berinfak dan kemudian sedekah. Inilah mengapa di Ramadan ini juga salah satu syiar yang digaungkan adalah jangan sampai lupa kita membayar zakat, jangan sampai lupa kita memenuhi hari-hari dengan infak. Selanjutnya Allah mengatakan wal kaziminal ghaidh, adalah orang-orang yang mampu menahan amarah. Ini adalah uiddat lil muttaqin. Maka sudah benar ketika Rasulullah mengatakan tatkala kalian sedang berpuasa dicaci maki oleh orang lain, ditantang untuk berkelahi, dipermainkan emosinya, kemudian kalian mengatakan fa inni shaim, katakanlah bahwa aku sedang berpuasa, agar kita tidak mudah untuk terpancing emosinya. Bapak Ibu, suatu hari di negeri Arab ada satu orang bernama Qus bin Sa'idah. Maka Qus bin Sa'idah ini mendapatkan gelar adakah orang Arab yang lebih sabar dari dirinya. Suatu hari dalam pernikahannya dikaruniai seorang anak masih bayi, qadarullahu wa masyafa'ada. Ketika khadimat, ketika pembantunya sedang menyiapkan air hangat untuk mandi, prosesnya masih air panas, ia angkat dalam suatu nampan, ia angkat dalam suatu wadah, ternyata kemudian dia terpleset, air panas ini qadarullah mengenai anak bayi tersebut. Sampai kemudian dikisahkan anak bayinya wafat, Bapak Ibu. Kemudian Qus bin Sa'idah, sesabar apapun orang ini, ternyata dia juga adalah orang pada umumnya. Wajahnya merah, hampir saja dari lisannya keluar kata-kata caci maki untuk memarahi khadimat ini.
Namun kemudian khadimat orang soleh ini sering ikut dalam kajian-kajian, kemudian tatkala dia melihat majikannya hendak ingin mengeluarkan amarah dan caci maki, dia mengatakan wal kadhiminal ghaidh. Maka kemudian seketika Qus bin Sa'idah menahan amarahnya dan kemudian mengatakan, aku maafkan engkau, tolong hari ini engkau tidak ada di hadapanku. Itu yang kemudian mampu dia lakukan dalam batas sadar kemanusiaannya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarah dari satu tantangan dan godaan di mana kemudian kita pantas dan benar untuk marah adalah satu di antara ciri orang yang bertakwa. Kemudian Allah mengatakan wal 'afina 'anil nas, yang memaafkan sesama manusia. Inilah mengapa ulama-ulama kita di Indonesia memperkenalkan kita pada penghujung Ramadan kita diminta untuk saling memaafkan, karena rahasianya adalah maaf, meminta maaf, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, berkenan untuk memaafkan orang adalah rahasia satu di antara tanda orang bertakwa. Apabila di penghujung Ramadan nanti kita masih hidup, kita ada umur dan kita berkenan untuk memohon maaf serta memaafkan, maka uiddat lil muttaqin, tanda dari orang bertakwa ada dalam diri kita. Mudah-mudahan kalau itu masih bertahan sampai akhir, amalan-amalan Ramadan kita Allah terima dan kita mendapatkan bagian dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kami rangkum kembali, sesungguhnya di Ramadan ini penuh dengan kemuliaan, penuh sukacita. Tapi jangan lupa di dalamnya ada doa yang mengancam kita sangat serius apabila kita main-main atau apabila kita tidak serius menyikapi Ramadan kita. Berpuasa dengan benar adalah jalan yang harus kita lakukan dan itu harga mati, karena akan berujung pada ampunan bagi kita. Sholat malam seperti ini dipertahankan sampai malam terakhir adalah bagian harga mati juga yang kita perjuangkan. Terlewat di masjid karena alasan apapun, dirikan di rumah. Sholat malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar yang kita tidak pernah tahu di malam mana yang terjadi. Cari aman, hadir setiap malam, bangun setiap malam. Mudah-mudahan kemudian berujung pada ampunan. Dan insya Allah tujuan dari Ramadan ini juga melahirkan orang yang bertakwa. Sementara takwa adalah syarat diterimanya amal kita. Di antaranya adalah rajin dan gemar untuk berinfak, melatih dan menahan amarah kita, memaafkan dan memberi maaf atau memohon maaf dan memberi maaf saudara-saudara seiman. Mudah-mudahan menjadi satu bagian yang akan meluluskan kita pada Ramadan ini mendapatkan gelar takwa dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa di penghujung Ramadan nanti tatkala Idul Fitri tiba, Rasulullah mengajarkan doa yang singkat kepada kita, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal saya dan menerima amal kalian. Amal apa yang diterima Bapak Ibu? Amal ibadah sholat dan puasa kita, sehingga pada waktu itu sering dikatakan hari kemenangan dan seolah-olah orang kembali fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan. Benar adanya karena dosa-dosanya yang telah lalu diampunkan. Dengan syarat semuanya Allah terima. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk menjaga Ramadan kita tetap lebih baik. Dari kami sekian, maaf lahir batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.